Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Di hari yang ketiga tahun 2022 ini kita bersyukur kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Namun dalam pembacaan firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa bukan sesuatu yang baik yang akan dialami oleh umat Tuhan, melainkan berita mereka akan dihukum oleh Tuhan karena kesalahan mereka, karena dosa-dosa mereka. Dan kita lihat bahwa umat itu sangat keras hati dan tidak mau bertobat. Di ayat 9 firman Tuhan berkata begini, "Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan, masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa yang seperti ini." Kalau kita lihat lagi di ayat 29, ya firman Tuhan berbunyi demikian di ayat 29, "Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan, masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini?" Diulang lagi. Ini ada apa dengan umat pilihan Allah ini sehingga Tuhan berkata, tidak mungkin aku akan membiarkannya, aku akan menghukum. Aku akan menghukum bangsa ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya ini bangsa ini sangat keras kepala ya, tidak mau bertobat, baik dari kalangan yang besar, kalangan biasa, ya bahkan nabi-nabinya, para imam, semua melakukan hal yang keliru, yang tidak benar, berjalan pada jalan yang sesat. Itu sebabnya Tuhan katakan ini harus dihukum. Nah di ayat pertama dikatakan begini, "Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku akan mengampuni kota itu." Wow, luar biasa ya. Cari di kota, ada enggak? Ada enggak yang berlaku benar? Ya, ada enggak yang setia? Ternyata ini menyeluruh ya. Hampir semua melakukan dosa ya, melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Di ayat 2, "Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu." Ya, ini mengatasnamakan Tuhan. Tapi kenyataannya tidaklah demikian ya. Dalam praktik tidak takut akan Tuhan, tapi selalu berkata, ya ini atas nama Tuhan, ini harus kita waspadai juga ya. Di ayat 3, "Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu." Waduh, ngeri kali ya. Mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Seterusnya kalau kita baca, ya baik yang biasa, pembesar, tidak mau bertobat. Nah, apakah Allah akan membiarkan bangsa yang tidak mau bertobat ini? Tentu tidak. Maka dikatakan, masakan aku tidak menghukum? Allah itu adil. Ya, Allah itu adil, berarti setiap orang yang melakukan ya ketidakbenaran atau yang melakukan dosa akan dihukum. Ya memang kita melihat bangsa ini sangat keras kepala, mereka tidak mau tahu tentang Tuhan, ya tidak mau bertobat, dan Tuhan beritahu bahwa mereka akan dihukum. Ya kalau Israel sudah terlebih dahulu dihukum, ini giliran Yehuda. Di ayat 11 berkata, "Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami." Ini namanya melawan Allah. Waktu Yeremia nanti berbicara supaya mereka bertobat dan berkata umat ini akan dihukum, mereka bilang, enggak, Tuhan kan baik, bagaimana Tuhan bisa menghukum? Wah ini, Tuhan baik, pasti mengampuni.
Ya. Jadi mereka berkata, enggak, Tuhan enggak bakalan hukum kita ya. Tidak berbuat apa-apa, malapetaka tidak akan menimpa kita. Nah ini orang yang tidak takut dengan malapetaka ini biasanya ya responnya ya ini negatif. Enggak apa-apa, lakukan aja. Mau berdosa, mau melakukan apa enggak masalah kok. Kita enggak akan dihukum. Nah karena takut ya kepada hukuman biasanya orang ya bertobat ya. Wah jangan sampai kena hukum kita loh. Tapi kalau sudah nggak takut hukuman, nggak akan ada hukuman, nggak akan ada malapetaka, nggak akan ada disiplin daripada Tuhan. Ya udah lakukan aja kejahatan. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya mereka berkata, nggak apa-apa, ya nggak akan ada hukuman dari Tuhan. Tuhan kan baik. Ini menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Ini kadang-kadang kita terjebak. Tuhan kan baik, nggak mungkinlah kita dihukum. Tuhan kan maha pengasih dan penyayang, panjang sabar. Betul, Allah maha pengasih, panjang sabar, tapi tidak sesekali membiarkan kejahatan. Nah ini, dia adil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa kalian akan didisiplin, umat akan didisiplin, akan dihancurkan. Memang akan ada yang disisa, sejumlah sisa yang akhirnya setia kepada Tuhan. Tetapi yang lain ya diselesaikan ya. Di ayat 18, tetapi pada waktu itu pun juga demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Ya Tuhan tidak membuat habis lenyap. Nah ini yang kalau kita belajar nanti ada istilah sejumlah sisa. Nah, rupanya ada orang-orang yang ya mau meresponi firman Allah, tapi hanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang membangkang, yang melawan Allah. Ya nanti yang setia, yang taat, yang mau mendengarkan suara daripada Nabi Yeremia, yang mau mendengarkannya ya mereka ikuti firman Tuhan dan akhirnya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Di ayat 19, dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita? Ini penting. Nanti orang akan bertanya, mengapa Allah sampai sedemikian rupa membuang umat ini, ya menghukum umat ini. Nah dikatakan, maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di satu negeri yang bukan negerimu. Ini jawabannya ya. Mengapa Allah akhirnya membuat umat itu diperhamba oleh bangsa lain, oleh bangsa asing? Ya, karena memang mereka sudah memperhamba diri kepada Allah-Allah lain. Ya, mereka meninggalkan Tuhan. Mestinya mereka menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba daripada Allah, menjadi hamba daripada ya Tuhan yang menyelamatkan mereka, tapi mereka meninggalkan Tuhan itu, memperhambakan kepada Allah lain. Nah sekarang akibatnya adalah kalian akan kena hukum, kira-kira gitu. Nah ini jawabannya. Kalau orang nanti bertanya mengapa ini terjadi, ya karena kalian sudah menghambakan diri kepada Allah-Allah lain. Kalian meninggalkan Tuhan. Sekarang kalau Tuhan meninggalkan kalian, berarti kalian akan mengalami ya hukuman. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengingatkan kita bahwa kita harus setialah kepada Tuhan. Ya jangan tinggalkan jalan Tuhan. Ya namun seringkali secara manusia kita ini ada kecenderungan untuk melawan, membangkang. Ya, sedemikian juga umat Yehuda, mereka coba melawan Tuhan. Maka di ayat 22 dikatakan, masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan, kamu tidak gemetar terhadap aku. Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut? Sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Jadi ada karya Allah ditunjukkan kepada mereka, kuasa Allah yang dahsyat, yang semestinya dengan melihat karya Allah ini, mereka bertobat dong gitu. Mereka datang kepada Tuhan, menyembah Allah, jangan menyembah Allah-Allah lain. Nah, tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Ya, mereka telah menyimpang dan
menghilang. Inilah kecenderungan hati umat ini. Ya, firman Tuhan katakan mereka melawan dan memberontak, menyimpang, meninggalkan jalan Tuhan. Nah, bagaimana mungkin tidak akan dihukum oleh Tuhan? Kan begitu. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjalani bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Ya, mestinya mereka berkata, kita takut akan Tuhan. Tuhan yang membuat ini semua, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, berbicara ada hujan awal pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Ya, ini berbicara juga tentang pemeliharaan Allah. Ya, mereka bisa panen, bisa mendapatkan berkat-berkat, ini kan dari Allah. Tetapi mereka tidak takut akan Allah. Nah, ada orang yang diberkati oleh Tuhan, justru dia semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia asik dengan berkat itu, tidak asik dengan Tuhan. Ya, keadaan seperti ini harus didisiplin oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan mendisiplin mereka. Di ayat 26, sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya seperti penangkap burung, mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itu sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. Nah, secara ekonomi mereka luar biasa. Ya, mereka kaya, mereka berkecukupan, makan minum banyak. Ya, tetapi kejahatanlah yang mereka lakukan. Ya, mereka melakukan segala sesuatu tidak didasarkan kepada firman Allah. Mereka melawan Allah. Ya, jadi kita harus waspada juga ya, jangan melihat kalau ada orang yang sepertinya kaya, hebat, pasti dia diberkati Tuhan ya. Enggak, bisa saja kekayaannya itu didapatkan bukan dari Tuhan, tetapi dari kejahatannya. Nah, itu akan hancur pada waktunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, keadaan umat yang meninggalkan jalan Tuhan, yang membuat Tuhan memang harus mendisiplin mereka. Di ayat 30, kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Wow. Ya, ini sesuatu yang mengerikan memang ya. Para nabi bernubuat palsu, para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Nah, yang ironisnya adalah umatku menyukai yang demikian. Ternyata hal seperti ini terjadi sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau ada orang pengajar-pengajar palsu yang janji-janji yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, padahal tidak dalam kebenaran, kok umat senang. Maka firman Tuhan katakan salah satu tanda dari akhir zaman, orang menyukai cerita-cerita dongeng, bukan firman Allah. Orang gak senang ditegur, orang tidak senang lagi ya ditunjuk kesalahanmu ini, kamu harus bertobat. Enggak. Tetapi orang sekarang maunya mendengar yang menyenangkan telinga. Ya, pokoknya mereka tenang. Bahkan ada ya pengajaran-pengajaran tentu yang berkata begini, kalau seseorang hamba Tuhan diundang khotbah di satu gereja, nah kemudian nanti dari pihak gereja berkata, Bapak silakan khotbah tetapi jangan singgung-singgung tentang dosa ya. Ya, karena umat ini kan dari hari Senin sampai Sabtu sudah kerja, capek, persoalan banyak. Jangan ditambah lagi bebannya di hari Minggu. Ya, jadi di hari Minggu itu buatlah cerita-cerita yang menghibur, yang membuat mereka bisa tertawa. Ya, buatlah cerita-cerita lucu yang membuat mereka senang. Yang penting senang. Wah, ini mengerikan sekali. Sangat-sangat mengerikan. Nah, Yeremia dengan tegas berbicara tentang kebenaran. Nah, memang akibatnya ada bagi dia dimusuhi, dikucilkan, bahkan hendak dibunuh. Ya,
Karena ya Yeremia menegur dosa-dosa umat itu dan memberitahukan akan ada penghukuman. Akhirnya yang lain marah. Ya, Tuhan kan Maha Kasih, nggak mungkin menghukum. Nggak ada itu hukuman itu. Kamu buat-buat aja. Yang waktu Yeremia bernubuat, ya bisa saja mungkin orang berkata, itu bukan nubuatan, lu buat-buat itu, kira-kira begitu ya. Lu yang buat-buat. Nah, padahal Tuhan yang berbicara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah keadaan yang seperti ini, yang sangat mengerikan secara rohani, membawa umat itu kepada kehancuran. Dan Tuhan katakan, coba jalan di kota, lihat ada enggak yang benar. Ya, masih ada enggak? Kalau ada ini enggak jadi nih, enggak jadi hukumannya. Tapi faktanya kan tidak ada. Jadi menyeluruh melakukan kejahatan itu. Nah, bagaimana mungkin Tuhan tidak akan menghukum? Ya, diulang lagi, bagaimana mungkin Tuhan tidak menghukum? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan mendisiplin umat ini karena ketegaran hati mereka, kekerasan hati mereka, dan tidak mau bertobat. Nah, ketika orang bertanya, kenapa Tuhan sampai buat begitu? Jawabannya jelas. Karena engkau memperhambakan dirimu kepada Allah-Allah asing, sekarang kamu diperhamba oleh bangsa-bangsa asing. Ya, jadi ada penghukuman. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah supaya kita tidak tergoda dan tidak mengikuti ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang sumbang, ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan telinga. Jangan, tetapi kita mau mendengar suara Tuhan. Jika memang Tuhan tegur kita karena ada dosa yang kita lakukan, kita harus bersyukur dan berhenti melakukan dosa itu dan berbalik kepada Tuhan. Jangan ada penyembahan berhala dalam hidup kita. Jadi kita mau fokus hanya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan terus menguatkan kita Bapak Ibu di sepanjang tahun 2022 ini. Ya, kita mau terus berjuanglah menyenangkan hati Tuhan dengan cara taati firman Allah, setia kepada Tuhan. Jangan tergoda dengan pengajaran-pengajaran palsu, nubuatan-nubuatan palsu. Tetapi kita mau berpegang teguh kepada firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita.